Saya tidak pro Jepang gitu ya, Mbak Friska ya. Saya tidak mempromosikan JICA di sini, tetapi saya concern pada pengambilan keputusan itu dilakukan secara teknokratis, secara cermat dengan kalkulasi yang matang. Jangan sampai kalkulasinya itu datang belakangan setelah proyeknya sudah ditentukan. Nah, kalau tadi Prof. Zulfikar bilang ini tidak dikalkulasi matang pada awalnya dan yang disampaikan itu tidak connecting the dots. Kalau Mas Uki bilang Prof nggak connecting the dots, tapi dotsnya nggak ada. Prof bilangnya nggak ada dotsnya. Itu gimana? Kalau soal kenapa China yang pada akhirnya dipilih kan udah dibahas ya. Tadi ketika saya pertama kali bersuara, dan ini adalah soal hitung-hitungan apakah kita betul-betul diikat tangannya nanti, gitu ya, APBN dalam hal ini, atau tidak. Apakah bantuan tersebut, bantuan dalam bentuk pinjaman maksud saya, itu juga termasuk ke dalam pembebasan lahan. Jadi ini sebenarnya apa ya, kaset rusak yang diulang-ulang lagi. Jadi pertama ya, Jepang mau ini dikelola, bukan hanya dikelola, dibiayai oleh APBN, bukan konsorsium ya. Sementara China, Tiongkok ini setuju bahwa pembiayaan itu oleh konsorsium. Lalu yang kedua, pembebasan lahan ini dibiayai oleh dana yang digelontorkan oleh Tiongkok ke konsorsium, sementara JICA nggak mau. Gitu. Dan yang ketiga, apabila terjadi turbulence atau terjadi sesuatu di tengah jalan kah atau apakah, ini Jepang meminta jaminan harus 100% dari APBN, sementara Tiongkok nggak minta. Gitu. Nah inilah dia yang membedakan antara apa yang ditawarkan oleh proposal Tiongkok dengan apa yang ditawarkan oleh proposal Jepang yang pada akhirnya membuat Presiden ke-7 lebih memilih untuk proyek WUS ini dikerjakan oleh Tiongkok. Supaya apabila nanti terjadi apa-apakah ya, tangan kita nggak terikat, kita nggak terjajah ya oleh imperialisme baru.